Al-Quran ada surat Qaf ayat 16 yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini tolong ayat dibahas, dilihat para pemirsa, karena tulisannya jelas Gusti Allah sendiri mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher ya. Urat itu kan di dalam, lebih dekat dari urat berarti napas, berarti roh. Kalau sudah yakin, kita benar-benar yakini, kita konsentrasi, kita hayati, oh Gusti Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Apakah Gusti Allah banyak? Gusti Allah itu wahdatul wujud, satunya kesatuan. Saya analogikan seperti halnya angin. Angin itu di dalam perut ada, di luar perut ada, di luar negeri juga ada, dimanapun tempat itu angin ada. Apakah angin banyak? Angin itu satu ya. Jadi Gusti Allah itu satunya kesatuan. Rujukannya di dalam surat Ali Imran, itu saya lupa ayatnya ya. Ali Imran kalau saya catat, kalau nggak salah ya, ini bukan Ali Imran ya, saya contohkan aja di surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Coba yang biasa membaca Al-Quran surat Toha ya, silakan. Yang judulnya bahwa Gusti Allah sendiri mengatakan diri kita adalah fasal-fasalnya, atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, manusia itu adalah wakilnya ya, wakilnya Gusti Allah untuk mengolah bumi. Kalau kita sebagai wakilnya Gusti Allah, ya pede dong. Masa kita kok takut sama jin ya, betul. Takut sama yang hal-hal yang sebenarnya tidak ada, adanya hanya diadakan ya. Jadi mungkin karena perasaan sugesti ya. Terus ada surat Yunus ayat 62 yang biasa membaca Al-Quran, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sebenarnya ayat di Al-Quran itu sangat amat banyak. Yang tadi surat Ali Imran itu ayat berapa kalau nggak salah ya, bunyinya begini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sesungguhnya kepunyaanku, kata Gusti Allah ya. Langit dan bumi seisinya itu kepunyaannya Gusti Allah ya, dalemannya luarannya apapun kepunyaan. Nah itu untuk menambah keteguhan ya. Bahwa kita itu sebenarnya sudah dilingkup sama Gusti, sudah dilingkup, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari ke mana-mana. Nah itu kalau kita hayati kan harus yakin. Betul. Bahwa kitab Al-Quran itu harus diyakini. Kalau diyakini dan dibaca, dimaknai ya. Kalau nggak dimaknai memang diyakini dan dimengerti. Nanti sistemnya ya, kalau mau membaca sendiri di rumah, yang bagi yang punya aplikasi Al-Quran, para penonton, dibaca artinya saja. Kalau yang Al-Qurannya nggak tahu, kalau bahasa Arabnya nggak tahu, jangan dipaksakan, karena bahasa Arab sangat amat ribet, ruwet, harus tajwidnya, harus sorobnya, harus nahwunya. Kalau yang bagi yang tidak tahu bacaannya, artinya saja dengan sistem subjek, predikat, objek. Jadi suku katanya apa aja Pak Ete? Suku katanya suku kata kerja, kata tanya, kata perintah, terus iya, kata benda itu dipahami agar mengetahui ini sebenarnya ayat untuk apa, untuk siapa. Kalau totalitasnya begini di dalam surat ya, ini mohon maaf suratnya saya nggak ingat, tapi ayatnya ingat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ini ayatnya. Ini kalau nggak salah Al-Baqarah ya.
Sesungguhnya bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Jadi Al-Quran ini kita wajib yakini, dibaca, dimaknai, dimengerti. Nanti kalau sudah mengerti isinya, yakin, enak. Karena ada kalimat moco Quran sakma nane, kalau moco Quran sakma nane jos banget. Tapi kalau baca Quran Arabnya saja, aduh libet. Ya coba kalau nanti ada yang kurang jelas tadi, saya lupa. Ya mungkin ada sedikit tambahan. Jadi kalau sebenarnya untuk rasa ibarat untuk menakuti, untuk mengatasi rasa takut itu, yang pertama kita harus yakin bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Yang pertama itu, karena kita punya fisik, ya punya dohirnya. Kalau yang lainnya kan tidak punya dohir. Ya benar kalau makhluk Allah itu ada yang dohir dan ada yang batin, goib itu. Jadi makanya kita adalah makhluk yang paling sempurna. Yang saya contohkan video yang kemarin, kalau nggak salah 4 hari yang lalu, itu ada judul semua manusia itu turunan Nabi itu Habib. Ya. Semua manusia turunan Nabi, ya Nabi Adam ya. Itu di situ ada keterangan ayat. Jadi mohon saya lupa judul videonya. Turunan Nabi itu Habib. Berarti setiap manusia itu Habib karena turunan Nabi Adam. Itu ayatnya begini. Anak cucu Adam itu satu sama Gusti Allah dimuliakan. Ya, ini khususnya manusia ya. Kedua diunggulkan. Ya. Yang ketiganya disempurnakan. Manusia sama Gusti Allah pertama dimuliakan, kedua diunggulkan, ketiga disempurnakan. Berarti lebih hebat ya daripada makhluk yang lain. Maksudnya dari ciptaan Allah yang lain. Akan tetapi kita juga jangan melupakan yang lain, karena yang lain berkolaborasi dalam kehidupan. Artinya kalau sumbangsi apa ya Pak Eze? Membantu kehidupan manusia itu namanya Pak, bukan sumbang siapa ya, saling mendukung ya, saling mengisi. Contohnya orang Jawa mengatakan sedulur papat, api, angin, air, tanah. Lah ini kalau orang syariat mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Api, manusia tiap hari butuh api. Angin jelas setiap separuh detik kayaknya ya, itu butuh angin, pernapasan ya. Air jelas buat mandi, buat minum, buat segalanya. Tanah, nah ini tanah lebih banyak lagi sumbangsih terhadap manusia. Tanah ini menyaring air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segalanya itu untuk manusia. Jadi manusia itu ibarat makhluk yang dimanjakan. Karena pas diciptakan udah siap yang lain ya. Bahannya udah disiapin, kebutuhannya sudah disiapin, penuhi. Ya, cuman di situ dari 4 unsur itu ya kita harus seimbang. Kalau misalkan salah satunya tidak seimbang, ya itu pasti akan terjadi kesenjangan. Entah kalau misalkan unsur apinya yang terlalu banyak ya pasti akan berbahaya juga. Ya, betul. Orang kalau kita air kena api, kalau kebanyakan airnya habis. Ya, makanya harus seimbang. Harus seimbang agar airnya matang, bisa bikin kopi. Coba kalau didiemin aja habis ya. Terus angin juga kalau kegedean bisa membahayakan. Ya kan, angin kalau kegedean juga bisa membahayakan. Bagaimana itu kalau angin yang sampai begini-begini? Itu yang disebut sunatullah teh. Ya. Angin yang sampai merusak rumah, sunatullah. Itu namanya musibah, totalitasnya namanya rahmat dari Gusti Allah. Jadi ini jangan sampai salah paham nih. Kalau rahmat jangan yang nikmat-nikmat saja. Ya. Yang namanya rahmat itu berarti pemberian ya.
Yang namanya rahmat berarti pemberian. Jadi apapun yang diberi oleh Gusti Allah itu namanya rahmat. Jadi apapun, kenapa sih memberi memberi musibah? Karena pasti ada pegawai-pegawai yang lain atau orang-orang yang bekerja di bidang kemusibahan, ya, seperti BPBD, minimal rumah sakit juga laku, obat-obatan laku. Jadi intinya itu. Gimana Mas Ian, mau nyambung apa masih Pak RT yang masih nyambung? Pak RT dulu. Pak RT dulu. Mungkin ini ada sedikit jelas. Kalau menurut, ya bukan menurut, dari zaman dahulu bahwa Nabi yang ibaratnya menjadi raja di dunia itu, raja baik di dunia goib dan itu kan adalah Nabi Sulaiman. Tapi menyimpang enggak? Ya enggak. Nah, ibaratnya gini, mungkin bahwa Nabi Sulaiman itu kan ibaratnya menguasai baik yang zahir dan goib. Nah, saya pernah dengar cerita bahwa doa Sulaiman itu sangat manjur ibaratnya untuk mengatasi rasa takut. Mohon penjelasan. Itu doa Sulaiman, suratnya sih saya lupa tapi bacanya ingat. Yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Sulaiman yang memang secara asli saya sudah melakukan hal itu. Ya. Artinya begini, itu bukan cuman untuk yang gaib saja, ya, bahkan untuk hewan. Sulaiman itu bisa dibilang sanepo, saluko, analogi atau filosofi. Jangan kita langsung berimajinasi, oh kalau Nabi Sulaiman itu hidup di zaman ini. Ya. Karena nama Sulaiman itu kalau diartikan itu bisa selaman, slumun, apa meneh? Selamat. Nah, itu artinya begitu, selaman, slumun, selamat. Berarti kita harus meluaskan cara berpikir, ya, meluaskan cara berpikir. Jangan langsung saya harus seperti Nabi Sulaiman. Jangan, karena Nabi Sulaiman itu siapa? Kita harus menggunakan ayatnya saja. Ya. Apakah boleh? Boleh, karena itu ayatnya ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an totalitas hudalin nas, untuk manusia. Bagaimana caranya? Kalau yang biasa tirakat, ya silahkan tirakat. Bagaimana caranya kalau di luar nggak berani? Ya di dalam rumah, di kamar, lampunya dimatikan. Nyalakan dulu, Pak. Ya, pertama dinyalakan dulu, betul. Setelah siap-siap dimatikan, ya. Biar konsen sebenarnya, karena begini. Biar fokus, penghayatannya masuk, nanti ayatnya juga masuk ke dalam sanubari. Tapi juga hanya jangan membaca saja, harus minta maknanya, ya, harus minta maknanya. Bagaimana caranya? Itu aslinya begini. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya dari dari Nabi Sulaiman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, surat. Jadi surat itu atas nama, ya. Jadi kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti langsung seketika atas nama Nabi Sulaiman. Contohnya beginilah, ini para pemirsa, umpama ini analogi saja. Kalau Anda kenal salah satu, ini mau bicara intansi gimana ya? Aduh, enggak masalah. Ya umpamanya begini. Kalau kita kenal salah satu pegawai, umpamanya pegawai apa? Umpamanya pegawai bank lah. Saya kenal pegawai bank di pusat umpamanya. Kita kan kalau berurusan lebih mudah. Ada channel, ada linknya di sana. Ada linknya. Lah kalau saya umpamanya kenal dengan Nabi Sulaiman, ya kan udah channel, ya. Langsung yang lainnya, oh ya itu anak buahnya Nabi Sulaiman itu ya. Jadi minimal kita mengenal korinnya Nabi Sulaiman, ya, korinnya Nabi Sulaiman. Kalau saya mau mengatakan begini tadi,
takutnya diprotes nih. Maksudnya, wah saya kalau kenal sama Ono nggak bakalan dicolek. Betul, umpamanya ada suatu preman yang kelas kakap umpamanya, kalau kita CS sama preman nggak dicolek loh di jalan, bebas. Jadi di alam semesta pun kalau kita kenal yang namanya Nabi Sulaiman, aman. Ya, makanya itu salah satu ibaratnya yang untuk mengatasi rasa takut yang kita, ya karena memang manusiawi Memang ibaratnya seorang paling berani pun pada suatu saat pasti akan ada rasa takut. Itu pasti ngalami karena memang kita manusiawi. Gimana, masih kira-kira masih ada yang nggak mau dikat apa langsung nyambung? Ayo Dikat aja. gantian. Dikat aja ya. Ya. Ya ini cukup sekian, nanti sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.